Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela. Yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau review drama Korea yang pernah menghebohkan segala kalangan di Indonesia. Apalagi kalau bukan The World of the Married. Nah, dari ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda, semua pada sibuk ngerumpiin drama yang satu ini. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menonton drama Korea jadi ikutan komentar dan membuat status tentang drama ini. Bahkan nih, suami aku yang cuma mau nontonnya variety show Running Man aja sampai tahu loh tentang drama ini. Kurang tahu juga apa karena memang saat drama ini ditayangkan itu lagi pandemi, jadi semuanya memang harus stay di rumah dan gak ada kerjaan lain selain menonton drama, atau memang ya karena drama ini bagus ceritanya. The World of the Married ini menceritakan tentang lika-liku pernikahan dengan sangat ekstrim. Drama ini juga memberitahu kita bahwa pernikahan adalah drama yang tidak berujung. Pernikahan tidak selalu indah dan terlihat ideal. Itu sebabnya untuk memulai pernikahan dibutuhkan kematangan lahir dan batin untuk mewujudkan pernikahan yang sukses. Nah, di drama The World of the Married ini memberikan gambaran yang gamblang bahwa pernikahan tidak bisa langgeng hanya dengan cinta, karena cinta pun bisa berubah menjadi benci dalam sekejap mata. Nah, sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Pemerannya ada Lee Tae-oh yang diperankan oleh Park Hae Joon dan Ji Sun Woo yang diperankan oleh Kim Hee Ae. Nah, mereka adalah salah satu pasangan terharmonis di kota Gosan. Mereka juga dikaruniai anak laki-laki yang ganteng, baik, dan aktif dalam berolahraga bernama Lee Jun Yong yang diperankan oleh Jeon Ji Soo. Dunia seakan berjalan sempurna bagi Ji Sun Woo yang perfeksionis. Dia punya suami dan anak yang tampan dan juga sangat sayang kepada dirinya. Karirnya Ji Sun Woo juga lancar sebagai dokter sekaligus direktur muda di sebuah rumah sakit. Dia juga memiliki beberapa pasien yang merupakan kalangan elit di kota Gosan. Nah, karena kesuksesannya sebagai dokter, Ji Sun Woo ini bahkan tidak keberatan menanggung beban finansial keluarganya. Dia adalah investor utama dari sebuah perusahaan film milik suaminya yaitu Lee Tae-oh. Bahkan rumahnya yang berada di kawasan elit di kota Gosan dibeli dari jeripayahnya si Ji Sun Woo. Begitupun dengan biaya pengobatan ibu dari suaminya yang sedang sakit keras di rumah sakit selama belasan tahun. Itu menjadi tanggungan dari Ji Sun Woo juga. Sementara itu suaminya Lee Tae-oh hidupnya itu hanya menumpang dengan istrinya. Dia nyaris tidak punya kemajuan apapun di karirnya. Perusahaan film yang ia kelola hanya bisa menjual mimpi kepada investor tanpa membuahkan hasil. Meskipun begitu, ia masih bisa makan enak, hidup dengan nyaman dan tenang, kemudian menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh Ji Sun Woo. Tetapi Sun Woo sebagai sang istri tidak pernah sama sekali berkeberatan dengan kehidupan Lee Tae-oh. Yang dia tahu, Tae-oh adalah suami idaman yang sangat menyayangi istri dan anaknya. Itu saja sudah cukup bagi Ji Sun Woo. Nah, sayangnya kehidupan dari Sun Woo harus berakhir lebih cepat. Tae-oh berselingkuh. Suatu hari setelah perjalanan bisnis dari Lee Tae-oh, Sun Woo menemukan sebuah lip balm di saku jas Tae-oh. Kemudian juga ada beberapa helai rambut yang ia temukan di syalnya Lee Tae-oh. Nah, ini juga yang mungkin banyak orang yang bilang sepandai-pandainya lelaki menyembunyikan perselingkuhan, mereka tetap tidak akan bisa mengelak dari insting tajam perempuan. Sun Woo mulai mencurigai suaminya berselingkuh. Makin dicari tahu, makin banyak petunjuk yang ia temukan. Namun, di saat yang bersamaan, semua kecurigaan Sun Woo terpatahkan
sulit untuk menangkap basah Lee Tae-oh berselingkuh. Nah, ternyata Lee Tae-oh ini memiliki pasukan yang membantunya untuk menyembunyikan perselingkuhannya tersebut. Tetapi Sunwo tidak kehabisan akal. Dengan bantuan pasiennya, Sunwo akhirnya menemukan bukti yang cukup tentang perselingkuhan suaminya itu. Setelah tahu bahwa wanita selingkuhan dari Lee Tae-oh bukanlah perempuan biasa. Dia adalah Yo Da-kyung yang diperankan oleh Han Soo-hye. Dia masih sangat muda, cantik, dan seksi. Apalagi dia merupakan putri tunggal konglomerat Gosan, yaitu Yo Byung-gyu yang diperankan oleh Lee Gyung-yong. Ibu dari Da-kyung yaitu Hyo-jung yang diperankan oleh Kim Sun-kyung merupakan salah satu pasien dari Sunwo. Dia yang sangat berterima kasih kepada Sunwo mengajak Sunwo dan suaminya yaitu Lee Tae-oh untuk makan malam bersama di rumah mereka. Nah, akhirnya di sanalah perselingkuhan Tae-oh dan Da-kyung dibuka oleh Sunwo di hadapan orang tua dari Da-kyung. Sebuah perjamuan makan malam yang berubah menjadi menegangkan dan menghebohkan. Di sanalah pertarungan terbuka antara Sunwo, Tae-oh, dan Da-kyung dimulai. Apalagi dengan kenyataan baru bahwa Da-kyung tengah hamil anak dari Lee Tae-oh. Orang tua Da-kyung sangat terkejut mendengarnya, tetapi mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sangat menyayangi Da-kyung dan tidak ingin anaknya tersebut menjadi sedih dan terluka. Pengkhianatan Tae-oh yang menyakitkan membuat Sunwo seperti kehilangan akal sehatnya. Ia bahkan rela memprovokasi Tae-oh supaya Tae-oh memukulinya demi mendapatkan simpati dan hak asuh dari Jun-yong, anak satu-satunya mereka. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan informasi data keuangan dari Lee Tae-oh, Sunwo akhirnya tidur dengan Son Jae-hyuk yang diperankan oleh Kim Yong-min. Yang parahnya lagi, Jae-hyuk ini adalah suami dari Yerim, tetangga, dan bahkan sahabatnya dari Sunwo. Setelah bercerai, Sunwo dapat hidup sedikit lebih tenang karena ia berhasil mendapatkan hak asuh dari Jeon-hyun. Sementara Lee Tae-oh pergi ke Seoul dan menikah dengan Da-kyung. Namun di sini ada satu hal yang luput dari perhatian Sunwo, yaitu luka hati dari Jeon-yong. Dia harus menyaksikan kedua orang tuanya saling menghancurkan. Luka batin ini mengubah Jeon-yong 180 derajat. Jeon-yong bukan lagi pribadi yang ceria dan penuh semangat. Rasa marah dan benci kepada kedua orang tuanya dilampiaskan oleh Jeon-yong dengan cara mencuri dan berkelahi serta membangkang peraturan sekolah. Hal ini kian parah karena Sunwo sebagai ibu dari Jeon-yong kurang peka dan kurang tanggap dengan situasi dan perubahan Jeon-yong. 2 tahun berlalu, akhirnya Lee Tae-oh dan Yo Da-kyung kembali lagi ke kota Gosan. Dengan dukungan dana dari keluarga Da-kyung, film yang diproduksi oleh Lee Tae-oh sukses besar. Tae-oh dan Da-kyung bersama dengan putri mereka yaitu Jennie, mereka menempati rumah super mewah di kota Gosan. Namun kepulangan Tae-oh ke kota Gosan membuat api kebencian dari Sunwo berkobar kembali. Tapi kali ini korbannya itu lebih banyak lagi. Mungkin benar dengan perkataan, sekali berselingkuh, pasti dia akan berselingkuh lagi. Nah, ini juga yang terjadi kepada Tae-oh. Setelah pulang kembali ke Gosan, Da-kyung merasa ada yang aneh terhadap sikap dari Tae-oh. Tae-oh mulai terobsesi untuk membalaskan dendamnya kepada Sunwo. Namun, perbedaan cinta dan benci itu memang sangat tipis. Terlalu benci pun bisa menjadi cinta. Itulah yang terjadi kepada Tae-oh. Dia semakin tidak bisa lepas dari bayang-bayang Sunwo. Nah, ternyata Sunwo pun masih merindukan Tae-oh. Bahkan dia membiarkan emosi dan perasaannya
menguasai dirinya hingga akhirnya mereka tidur bersama. Hal ini diketahui oleh Junyong. Dia yang masih belum bisa menerima perpisahan dari orang tuanya semakin bingung mengapa orang tuanya harus berbuat seperti itu. Bahkan pada akhirnya Dakyung pun tahu akan peristiwa tersebut. Nah, di dalam cerita ini pun mengisahkan second couple dengan cerita yang berbeda tetapi seru juga, yaitu ada Jaehyuk dan Yerim. Jaehyuk di sini sudah berulang kali selingkuh dari Yerim, bahkan sudah bertahun-tahun menikah. Jaehyuk tidak menginginkan seorang anak dari Yerim karena dia tidak mau merasa terikat oleh anak tersebut. Berbanding terbalik dengan Yerim yang sangat menginginkan anak, tetapi Yerim dengan sabar selalu mendampingi Jaehyuk, memaafkan Jaehyuk, bahkan menghormati keputusannya untuk tidak menginginkan anak. Semua dia lakukan karena dia merasa tidak sanggup untuk hidup tanpa Jaehyuk. Konflik yang disajikan di drama ini sangat intens dan terus menanjak sampai klimaks yang berujung kehancuran dari semua pihak yang terlibat. Di dalam drama ini juga digambarkan tidak ada satu tokoh pun yang tidak terlibat konflik. Semua tokoh tersakiti dan saling menyakiti. Tidak ada yang happy ending. Kemudian skandal pencurian dan perkelahian dari Jeonyeong menjadi tamparan keras untuk Sunwoo. Ia akhirnya sadar akan keegoisannya dan keinginannya untuk membalas dendam kepada Taeoh justru menyakiti hati Jeonyeong, anak mereka satu-satunya. Nah, bagaimanakah ending dari drama ini? Bagaimana reaksi dari Dakyung setelah tahu Taeoh berselingkuh kembali dengan Sunwoo? Akankah Sunwoo dan Taeoh kembali bersama demi pertumbuhannya si Jeonyeong? Atau malah Taeoh pergi lagi dari Gosan bersama dengan Dakyung dan Jennie? Untuk yang penasaran, ayo segera ditonton drama Korea The World of the Married. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari drama Korea yang seru dan menegangkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!